Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film thriller duyung Killer Mermaid tahun 2014. Film ini bercerita tentang sekelompok cewek-cewek cantik yang pergi ke pulau terlarang. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi kan ceritanya tuh kayak gini weh. Adalah sepasang kekasih yang lagi malam minggu pergi ke sudut kota buat bermesraan di pinggir laut. Waktu orang itu dua lagi adu mekanik, si cowok mendadak ngedengar ada suara bersenandung entah dari mana. Ditanya sama ceweknya, tapi dia nggak dengar suara apa-apa. Dipikir itu cuma suara dari tempat dugem yang ada dekat situ. Yang awalnya tadi lagi enak-enak, gak disangka si cowok malah jadi bertingkah aneh. Dia asal main lompat ke laut aja. Si cewek ya jadi bingung lah. Dipikir itu cuma prank. Ditengok gak nongol-nongol kepala botak. Jadi panik dia. Teriak-teriak nangis lah minta tolong. Tiba-tiba aja muncul seorang pria asing. Si cewek langsung minta tolong buat nyelamatin pacarnya. Gak taunya ya kan, jebret, lengket tombak treble hook ke batang leher. Rambut si cewek dijambak dan badannya diseret dari sana. Beberapa hari kemudian, kita dikasih tengok ada sepasang sahabat lagi liburan di Montenegro. Kelly bilang kalau Alex baru ngabarin kebetulan dia bakalan datang ke situ juga. Senanglah si Lucy karena mantannya itu mau datang. Belum move on dia ini. Nggak disangka si Alex datang bareng calon bininya, Yasmin. Yang tadi muka senang bahagia, jadi langsung cemberut muka si Lucy. Tujuan si Alex ini mau pergi ke resort yang ada di seberang pulau. Daripada Lucy dan Kelly nggak jelas mau kemana, diajak juga lah orang itu ke sana. Sesampainya di pulau itu, waktu lagi jalan ke resort, mereka nengok ada seorang pria tua dengan kapal yang lagi rusak. Si Kelly jadi heran, ngapain pula mereka ditengokin terus. Saat di malam hari, mereka minum amer sambil joget-joget. Jup ajup ajup, jup ajup ajup, jup ajup ajup. Wih, mantap kali si Lucy joget. Ada kesempatan dikit, langsung disenggolnya barang si Alex. Malam semakin larut, Kelly nasehatin sahabatnya itu buat jangan ngegoda kayak Jablay lagi. Nanti dia bisa sakit hati untuk yang kedua kalinya. Setelah dipikir-pikir, Lucy mulai ngerasa sadar diri. Namun gak berapa lama, Alex datang ngehampirin dia. Yang awalnya cuma ngobrol-ngobrol biasa, mendadak jadi cipokan aja orang itu dua. Oh alah, kalian ingat ini ya weh, CLBK terjadi bukan cuma karena ada cinta, tapi juga karena ada nafsu setan. Waspadalah, waspadalah. Di dekat tempat resort itu, ada abang-abang yang lagi putus cinta sambil minum amer. Waktu dia lagi asik-asik mainin kencing, tiba-tiba aja muncul psikopat yang di awal film ngebunuh si cewek bugil. Gak ada pakai banyak bacot, langsung ditikamkannya aja badan abang itu. Gila, enteng kali bah bunuh anak orang. Di keesokan pagi, mereka berempat pergi nyebrang ke tempat wisata lainnya yang ada di pulau itu. Tempat yang mau didatangin adalah terowongan tua yang dipakai sebagai pangkalan militer waktu Perang Dunia dulu. Sesampainya di tempat itu, berenang mandi-mandi lah orang itu ya kan. Waktu lagi ketawa ketiwi, tiba-tiba aja Yasmin ngerasa ada sesuatu yang megang kakinya. Langsung jadi panik ketakutan lah. Mendadak muncul seorang pria yang ternyata itu adalah kawan masa kecil si Yasmin. Jadi kan weh, Pulau Montenegro ini kampung halamannya si Yasmin. Karena tadi pagi Bobby gak sengaja nengok Yasmin, dia diam-diam pergi ngikutin buat sengaja ngasih kejutan. Tapi cuma bentar aja dia di situ. Abis siap kenalan dengan yang lain, Bobby langsung pergi buat nangkap ikan untuk makan siang. Biasalah ya kan weh, anak pulau mana pernah beli ikan di pajak. Saat di sore hari, waktu lagi duduk-duduk santai, mendadak Bobby datang lagi ngehampirin mereka. Si Alex gak suka nengok si Bobby ini. Apalagi dia so asik kali ngobrol dengan calon bininya. Alah, botak. Sok cemburuan kau. Muncung kau aja tadi malam masih liar kemana-mana. Rusak. Saat udah larut malam, Kelly nanya ke Bobby tentang pulau yang ada di seberang dekat terowongan tua. Si Bobby ngasih tahu kalau Pulau Mamula itu adalah tempat yang menarik dan bagus buat foto-foto. Tapi Alex nggak mau pergi ke sana karena banyak orang yang bilang tempat itu terlarang dan banyak ular. Tiba-tiba aja Nico si pria tua kemarin muncul di tongkrongan kafe itu.
dia nasehatin mereka buat jangan pergi ke sana. Soalnya di Pulau Mamula terdapat hewan buas yang haus akan darah. Apalagi dulu tempat itu dijadikan tentara Nazi buat ngubur orang hidup-hidup. Selesai nyeritain pengalaman yang seram-seram tentang pulau itu, Nico pun pergi cabut dari sana. Si Bobby ngasih tahu kalau pria tua tadi lagi nyari putrinya yang hilang. Kemarin siang dia ketemu dan dikasih selembar flyer foto putrinya. Nah, cewek yang dibunuh pas lagi adu mekanik waktu itu ternyata putri dia weh. Makanya jangan berbuat macam-macam pas malam minggu. Jadi beban orang tua kan? Karena diejek sebagai pengecut buat yang gak berani ke Pulau Mamula, akhirnya di keesokan hari mereka mutusin pergi ke sana. Modal nekat aja orang itu. Pas udah masuk pulau, Kelly nengok kalau gak ada sinyal di HP-nya. Ya dipikir si Bobby itu karena mereka terlalu jauh dari kota. Namun walaupun kayak gitu, semua terbayar karena banyak objek pemandangan cantik buat foto-foto. Saat udah mau maghrib, mendadak Kelly nengok ada pria lain di pulau itu. Saking penasaran, Bobby ngajak mereka buat ngikutin si Uwak tadi. Mana tahu bisa nemu tempat rahasia. Pelan-pelan, mereka berhenti di dekat tempat sumur tua. Waktu si Uwak itu nuangin isi ember ke dalam sumur, ternyata bukan air, melainkan darah dan potongan badan orang. Nengok hal tersebut, si Yasmin jadi terkejut teriak ketakutan lah. Tapi si Uwak ini pura-pura nggak tahu aja kalau ada yang lagi ngawasin dia. Setelah tugasnya selesai, dia langsung pergi dari sana. Si Bobby nyuruh Kelly buat foto ke dalam sumur biar bisa jadi barang bukti untuk dilaporkan ke polisi. Yang awalnya tadi mereka ketakutan, akhirnya dengan nekat didatangin sumur tua itu. Pas udah difoto ya kan, Kelly terkejut karena ternyata di dalam sumur ada seorang cewek aneh. Dan tiba-tiba aja Uwak tadi ngasih tembakan peringatan yang buat orang itu jadi berpanikan. HP si Kelly terjatuh pula. Tapi Bobby dan Alex malah nyuruh cepat-cepat pergi ninggalin tempat itu. Waktu mereka udah sampai di pinggir pulau, gak disangka perahu mereka udah dikempesin. Dan Uwak itu pun tiba-tiba muncul dari bebatuan. Gak pakai banyak bacot, langsung dikasihkan aja tembakan. Gak ada pilihan lain, mereka pun balik masuk ke dalam benteng tua tadi. Saking ketakutannya, mereka berlima jadi terpisah dua arah. Lari kembut ketakutan lah orang itu semua. Bobby berondok, dan saat ada kesempatan, langsung direbut senjata shotgunnya. Tapi pas Bobby narik pelato, ternyata shotgun itu nggak ada pelornya. Si Uwak biawak dengan cepat ngambil pisau, dan dengkul kopong Bobby langsung kena sayat. Gara-gara kebingungan mau ngejar yang mana, akhirnya mereka pun berhasil kabur. Dicari-cari, tapi Bobby berhasil berondok. Dia pakai kesempatan itu masuk ke dalam laut buat nyebrang ke sisi lain pulau. Sambil terpincang-pincang, akhirnya dia berhasil ketemu lagi dengan Yasmin dan Lucy. Si Alex dan Kelly masuk ke terowongan yang ada di bawah tanah. Namun tiba-tiba aja Alex kayak kena hipnotis. Dia ngedengar ada suara cewek yang lagi bersenandung. Dicarilah dari mana asal suara itu ya kan. Padahal si Kelly nggak ada dengar suara apa-apa. Matahari udah terbenam. Uwak penjaga benteng itu masih nyari keberadaan mereka. Namun gak disangka, Bobby, Yasmin, dan Lucy nekat kali ngikutin dia ke dalam ruangan benteng. Orang itu bertiga nengok, sekarang si Uwak biawak lagi ngasah senjata tombak untuk ngebunuh mereka. Akibat banyak kali lorong-lorong di bawah tanah, Kelly jadi terpisah dengan Alex. Tapi setelah dicari-cari, gak berapa lama dia nemu keberadaannya. Alex ngasih tahu dia bisa ngedengar suara merdu dari balik pintu yang lagi berusaha dia buka. Setelah dicek sendiri, Kelly sama sekali nggak dengar suara apa-apa. Disuruh segera pergi dari situ, namun si botak bandel kali nggak mau. Ditengok si Uwak psikopet udah mau datang ngehampirin mereka, Kelly pun akhirnya pergi ninggalin. Si Alex rupanya berhasil juga masuk ke dalam ruangan itu. Dia nengok di situ ada banyak tulang belulang. Dipikir mau dapat yang mantap-mantap lah ya kan? Mana ada. Wah yolah kau, habislah kau botak. Setelah kepergian Uwak psikopet, Bobby dan yang lainnya masuk ke kamar itu. Mereka nemu peta pulau, dan di situ mereka juga nengok ada banyak potongan berita tentang orang hilang. Tiba-tiba aja Yasmin ngedengar ada suara langkah kaki orang. Dipikir si Uwak psikopet yang mau datang. Nggak taunya itu si Kelly. Yasmin nanya di mana keberadaan Alex. Ya Kelly ngasih tahu kalau Alex tergoda dengan suara cewek yang ada di lorong bawah tanah. Disuruh pergi dari situ, tapi nggak mau pula dia. Ngedengar hal tersebut ngebuat Yasmin jadi terbengong pauk. Bobby, Kelly, dan Lucy langsung bergegas pergi dari situ. Waktu Yasmin mau nyusul, jebret!
lengket tombak itu ke batang leher. Abis itu dia dimasukkan ke dalam bathtub dan gak pakai basa-basi dicopotin kepala otak. Wah, gila kali bah. Mereka bertiga baru tersadar kalau Yasmin gak ada di belakang. Baliklah orang itu ke tempat yang tadi. Gak taunya si Uwak psikopat udah ada di depan aja. Kepala si Yasmin dicampain ke arah mereka. Oh Mak Jang, gak kebayang lah kayak mana terotaknya orang itu ya kan. Gak mau berlama-lama sedih, mereka make peta pulau itu buat nyari jalan pintas. Pas ketengok Uwak psikopat lagi buang potongan badan Yasmin ke dalam sumur, Bobby jadi emosi kali. Dia nyuruh Kelly dan Lucy segera pergi ke ruangan yang tadi buat nyari senjata untuk balas dendam. Setelah dicari-cari, dapat kampak gede orang itu. Pas mereka balik ke tempat Bobby, gak taunya dia malah kena hipnotis pula kayak si Alex tadi. Dia lagi jalan menuju ke dalam sumur. Si Kelly gak tinggal diam. Ketepak! Langsung tersadar si Bobby dari hipnotis duyung. Karena Uwak psikopat udah gak nampak lagi, mereka segera pergi ke tempat ruangan Alex masuk tadi. Pintu berhasil didobrak, namun mereka gak nemu keberadaannya. Tiba-tiba aja dari kolam muncul seorang cewek cantik. Gak disangka ternyata si Bobby malah kena hipnotis lagi. Rupanya ya kan cewek cantik inilah duyung yang suka minum darah dan makani daging orang. Kelly dan Lucy teriak-teriak peringatin Bobby, namun dia gak peduli sama sekali. Tangannya malah mau megang si duyung pula. Dan tiba-tiba aja ya kan jebret! Si Uwak psikopat mendadak udah datang nancepin pengait tombaknya. Oh, si Bobby masih bisa ngelawan. Terjadilah baku hantam di antara orang itu dua. Gak taunya di kolam Lucy nengok kalau ternyata badan Alex lagi terapung dengan kepala botak yang udah hilang. Syukurin. Gak taunya ya kan, si duyung cantik berubah wujud jadi monster. Akibat si Lucy lagi nengok Bobby berantem, badannya ketarik masuk ke dalam kolam. Wih, langsung leong nyawanya. Menjerit-jerit nangislah si Kelly, nengok sahabatnya itu dimakani. Si Bobby ternyata berhasil menang. Dia nancepkan kampak itu ke punggung. Dan si Uwak psikopat pun langsung mati seketika. Gak pakai banyak bacot, abis itu Bobby maksa Kelly buat pergi cabut dari situ. Setelah mereka berdua keluar dari sana, si duyung keluar dari kolam. Dia merasa sangat sedih dan marah karena tukang jagalnya udah mati. Tapi gak disangka ya kan dengan mantra sakti duyung, si Uwak itu bisa jadi hidup lagi. Apa gak paten kali kayak gitu ya kan? Pesulap merah pun pasti terheran-heran nengoknya. Walaupun darah terus keluar dari bahu Bobby, dia dan Kelly terus ngikutin arah jalan keluar yang ada di peta. Namun gak disangka si Uwak psikopat udah datang ngejar mereka. Waktu mereka tersudut di pintu yang terkunci, tiba-tiba aja pintu terbuka. Dan gak disangka Nico udah ada di sana aja. Kebetulan dia di situ karena mau nyari keberadaan putrinya. Oh alah, padahal udah jadi daging potong ya kan. Setelah diceritakan apa yang udah terjadi, dia pun langsung bergegas bawa mereka pergi dari sana. Saat udah mau sampai dermaga, Nico cerita kalau menurut legenda duyung itu adalah makhluk monster yang suka menggoda dan membunuh banyak orang. Waktu mau naik ke dermaga ya kan, tiba-tiba aja si duyung datang ngedorong Bobby. Mana ada cerita, langsung matilah dia. Udah banyak kehabisan darah pulanya. Abis itu gak berapa lama kaki si Nico ditarik. Oh, dengan nekat Kelly ngambil tombak garpu Aquaman. Dan dia pun langsung baku hantam dengan si duyung biawak. Cerot! Cerot! Berserakan darah di mana-mana. Dipikir mereka si duyung udah mati. Tiba-tiba aja dia lompat ke badan Kelly. Oh, dicampain jaring ikan. Dan si duyung pun jadi susah gerak. Nggak taunya si duyung masih bisa ngasih hipnotis. Tapi cuma kena tabok, Nico pun langsung tersadar. Oh, mana ada cerita. Gak pakai banyak bacot, garpu Aquaman pun diambil. Cerot! Dicucukkan perut sampai tembus. Dan akhirnya si duyung pun mati. Gak berapa lama si Uwak psikopat datang ke dermaga. Dia sangat sedih nengok si duyung udah mati. Di penghujung film kita dikasih tengok kalau ternyata kematian si duyung ngebuat kawan-kawannya datang menuju ke dermaga itu. Kelly dan Nico tampak ketakutan, tapi mereka udah siap buat perang sampai darah penghabisan. Tapi sebelum mulai perang dengan mereka, si Uwak psikopat dimatikan juga. Dan tiba-tiba aja film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Killer Mermaid tahun 2014. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita.
Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jaga mata, jaga hati, jaga pikiran, biar kita nggak gampang terhipnotis dengan nafsu dunia. Oke? Ya udahlah dulu ya we. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and